Menurut Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM, 48% daripada 225 syarikat pengilang dilaporkan telah mengurangkan atau menghentikan sebahagian operasi pengeluaran mereka setakat ini. Resminya, ini berita fresh from the oven, PHK besar-besaran terus-menerus terjadi, ribuan orang di PHK setiap bulannya di negara Malaysia. Ribuan pekerja di Malaysia kehilangan kerja. Sementara Indonesia mulai membuktikan kalau kita gak selemah yang orang kira. Malaysia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Selangor dan Kuala Lumpur yang selama ini dikenal sebagai jantung ekonomi negeri jiran mulai menunjukkan gejala tekanan yang serius. Ketika pusat industri dan perdagangan mereka mulai terguncang, efeknya langsung terasa ke masyarakat biasa. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, pabrik mulai mengurangi produksi, dan dunia usaha mulai bicara soal efisiensi dengan nada yang semakin mengkhawatirkan. Banyak orang mengira ini hanya badai sementara. Tapi kalau dilihat lebih dalam, masalahnya jauh lebih rumit. Ini bukan cuma soal satu perusahaan bangkrut atau satu sektor melambat. Yang terjadi sekarang adalah kombinasi tekanan global yang datang bersamaan dan menghantam Malaysia tepat di titik paling sensitif ekonomi mereka. Konflik Timur Tengah menjadi salah satu pemicu utama. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, harga energi ikut melonjak. Jalur logistik global mulai terganggu. Ongkos pengiriman naik. Harga bahan baku ikut terdorong naik. Negara yang sangat bergantung pada perdagangan internasional otomatis akan merasakan dampaknya lebih dulu. Malaysia selama ini memang kuat di sektor ekspor manufaktur. Elektronik, semikonduktor, komponen industri, hingga sarung tangan medis menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Tapi justru disitulah letak kerentanannya. Ketika pasar global melemah dan biaya produksi naik, mesin ekonomi mereka langsung kehilangan tenaga. Situasi makin rumit ketika kebijakan tarif Amerika Serikat kembali menjadi ancaman. Donald Trump dengan pendekatan ekonomi proteksionisnya membuat banyak negara eksportir mulai cemas. Malaysia termasuk yang paling terkena tekanan karena hubungan dagangnya dengan Amerika Serikat cukup besar, terutama di sektor elektronik dan manufaktur teknologi. Begitu tarif mulai diperketat, harga produk Malaysia di pasar Amerika otomatis menjadi lebih mahal. Konsumen mulai mencari alternatif lain. Perusahaan global mulai menghitung ulang biaya produksi mereka. Dan di titik itulah ketegangan mulai terasa di dalam negeri Malaysia sendiri. PHK massal yang terjadi bukan lagi isu kecil. Angka puluhan ribu pekerja terdampak bukan sekadar statistik dingin di layar televisi. Itu adalah cerita tentang keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang masa depannya mulai terasa tidak pasti, dan masyarakat kelas menengah yang mulai khawatir menghadapi biaya hidup yang terus naik. Selangor dan Kuala Lumpur menjadi wilayah yang paling terasa tekanannya, karena di sanalah pusat industri dan bisnis Malaysia berputar. Ketika kawasan itu mulai melemah, efeknya menyebar kemana-mana. Ibarat jantung yang mulai kehilangan ritme, seluruh tubuh ikut merasakan dampaknya. Ironisnya, Malaysia selama ini sering dipuji sebagai salah satu negara industri paling stabil di Asia Tenggara. Infrastruktur mereka rapi, investasi asing besar, sistem industrinya modern. Tapi krisis global membuktikan satu hal penting. Negara yang terlalu bergantung pada pasar luar juga bisa sangat rapuh ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, Indonesia justru berada dalam posisi yang cukup menarik. Banyak yang dulu meremehkan Indonesia sebagai negara yang lambat dan terlalu ribet dalam birokrasi. Tapi sekarang, justru ukuran pasar domestik Indonesia menjadi senjata utama yang membuat ekonomi lebih tahan guncangan. Ketika ekspor melambat, Indonesia masih punya konsumsi domestik yang besar. Ratusan juta penduduk tetap berbelanja, tetap bergerak, tetap menjadi mesin ekonomi yang menjaga perputaran uang di dalam negeri. Ini yang membuat ekonomi Indonesia tidak langsung jatuh ketika pasar global sedang lesu. Banyak investor mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Mereka melihat negara dengan sumber daya besar, populasi besar, dan stabilitas ekonomi yang relatif terjaga. Di tengah ketidakpastian global, hal seperti ini menjadi sangat berharga. Apalagi Indonesia sekarang sedang serius membangun hilirisasi industri. Dulu kita hanya dikenal sebagai penjual bahan mentah. Nikel dikirim ke luar negeri, batu bara diekspor mentah, dan keuntungan besar justru dinikmati negara lain. Tapi perlahan pola itu mulai berubah. Kini Indonesia mulai membangun smelter, industri baterai kendaraan listrik, dan berbagai ekosistem manufaktur berbasis sumber daya alam sendiri. Ini bukan proses yang instan. Banyak tantangan dan kritik di dalamnya. Tapi arah besarnya mulai terlihat jelas. Ketika Malaysia sibuk menghadapi tekanan tarif dan perlambatan ekspor, Indonesia justru sedang mencoba membangun fondasi industri yang lebih mandiri. Inilah yang membuat banyak pihak mulai percaya bahwa posisi Indonesia di Asia Tenggara semakin kuat. Namun bukan berarti Indonesia sudah sempurna. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Infrastruktur belum merata. Birokrasi masih sering dikeluhkan investor. Regulasi kadang berubah terlalu cepat. Dan masalah korupsi juga belum benar-benar hilang. Karena itu Indonesia tidak boleh terlalu cepat puas melihat kesulitan negara lain. Justru situasi Malaysia harus dijadikan pelajaran penting. Bahwa ekonomi yang terlihat kuat pun bisa goyah kalau terlalu bergantung pada satu model pertumbuhan. Malaysia sekarang sedang menghadapi ujian besar soal daya tahan ekonominya. Ketika ekspor melemah dan biaya produksi naik,
Mereka harus mencari cara agar industrinya tetap kompetitif. Tapi itu tidak mudah karena dunia juga sedang berubah cepat. Perusahaan-perusahaan global mulai memikirkan relokasi pabrik. Mereka mencari negara yang lebih aman, lebih stabil, dan punya pasar besar. Persaingan di Asia Tenggara otomatis makin panas. Vietnam bergerak cepat. Thailand memperkuat industrinya. Indonesia juga mulai masuk dalam radar utama investor. Inilah momen yang sebenarnya sangat menentukan. Kalau Indonesia mampu memperbaiki iklim investasi, mempercepat izin usaha, dan menjaga stabilitas politik, peluang untuk menarik relokasi industri akan sangat besar. Tapi kalau Indonesia justru sibuk dengan konflik internal, drama politik, dan narasi adu domba yang tidak produktif, maka peluang emas itu bisa hilang begitu saja. Investor tidak suka ketidakpastian. Mereka mencari tempat yang aman untuk jangka panjang. Di tengah kondisi global yang kacau, stabilitas menjadi komoditas mahal. Dan Indonesia saat ini punya modal besar di sana. Rupiah memang sempat bergejolak, tapi tidak sampai kehilangan kepercayaan pasar seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Bank Indonesia juga dinilai cukup agresif menjaga stabilitas moneter. Cadangan devisa yang besar membuat pasar merasa Indonesia masih punya bantalan kuat menghadapi tekanan global. Hal-hal seperti ini yang sering tidak terlihat oleh masyarakat biasa, tapi sangat diperhatikan investor internasional. Sementara itu ringgit Malaysia justru menghadapi tekanan yang cukup berat. Ketika investor mulai khawatir terhadap prospek ekonomi Malaysia, arus modal asing menjadi lebih hati-hati. Efeknya langsung terasa pada nilai tukar dan biaya hidup masyarakat. Bagi rakyat biasa, pelemahan mata uang bukan cuma soal angka ekonomi. Itu berarti harga barang impor naik, biaya hidup meningkat, dan tekanan rumah tangga menjadi lebih berat. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini bisa memicu keresahan sosial kalau tidak ditangani dengan baik. Indonesia sebenarnya pernah mengalami fase sulit yang jauh lebih berat. Krisis moneter masa lalu mengajarkan bahwa ketahanan ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan, tapi juga soal kemampuan bertahan saat badai datang. Karena itu sekarang Indonesia terlihat lebih siap menghadapi tekanan global dibanding beberapa dekade lalu. Struktur ekonominya lebih beragam, konsumsi domestik kuat, sumber daya alam melimpah, dan posisi geopolitiknya cukup strategis. Bahkan dalam konteks politik internasional, Indonesia mulai dianggap punya daya tawar yang lebih besar. Kita tidak terlalu condong ke satu blok kekuatan dunia. Hubungan dengan Amerika Serikat dijaga. Hubungan dengan Cina juga tetap dibangun. Timur Tengah dirangkul. ASEAN tetap dipimpin. Strategi seperti ini membuat Indonesia lebih fleksibel menghadapi perubahan global. Ketika negara lain terjebak konflik dagang atau tekanan geopolitik, Indonesia masih punya ruang manuver yang cukup luas. Meski begitu, tantangan terbesar Indonesia sebenarnya bukan dari luar negeri. Tantangan terbesar justru dari dalam negeri sendiri. Mentalitas birokrasi, kepastian hukum, kualitas SDM, dan budaya politik sering menjadi hambatan yang memperlambat momentum besar ini. Kadang kita terlalu sibuk bertengkar soal isu receh di media sosial sampai lupa bahwa dunia sedang berubah cepat. Persaingan ekonomi global tidak menunggu negara yang terlalu lama berdebat tanpa arah. Malaysia yang dulu terlihat sangat nyaman sekarang mulai merasakan kerasnya kompetisi global. Dan itu harus menjadi alarm buat Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Indonesia punya peluang menjadi pusat ekonomi baru Asia Tenggara. Tapi peluang itu tidak akan datang otomatis. Harus ada kerja keras, konsistensi kebijakan, dan keberanian mengambil keputusan besar. Hilirisasi harus terus diperkuat. Pendidikan vokasi harus ditingkatkan. Industri teknologi harus mulai dibangun lebih serius. Jangan sampai Indonesia hanya jadi pemasok bahan baku selamanya sementara teknologi tinggi tetap dikuasai negara lain. Kalau Indonesia berhasil naik kelas dari negara penjual bahan mentah menjadi negara industri modern, maka posisi kita di kawasan akan berubah total. Dunia tidak lagi melihat Indonesia sebagai pasar besar semata, tapi sebagai kekuatan industri yang diperhitungkan. Dan di tengah melemahnya daya saing beberapa negara tetangga akibat tekanan global, momentum itu sebenarnya sedang terbuka lebar di depan mata kita sekarang. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah Indonesia benar-benar siap memanfaatkan kesempatan emas ini dengan cerdas dan dewasa, atau justru kembali sibuk dengan konflik internal yang membuat peluang besar lewat begitu saja?